tauladan yang baik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam hari ini judul kultum kita adalah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Pada orang tua. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau saya tanya kira-kira apa yang menyebabkan orang masuk surga? Ada yang tahu? Saya. Kamil apa? Harus berbakti kepada kedua orang tua. Kurang pas. Siapa lagi? Saya. Itu kalau misalnya Nabila itu ada di dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan kalau kamu menemukan salah satu kedua orang tuamu yang sudah tua yang butuh pertolonganmu, maka kalau kamu tidak kalau kamu tidak merawatkannya, kamu akan mendapatkan neraka. Kalau kamu tidak merawatnya, kamu akan mendapatkan surga. Betul. Jadi hampir benar lagi, hampir benar ya. Iya. Jadi jamaah, yang membuat orang masuk surga itu bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan ibadahnya, tapi yang membuat orang bisa masuk surga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah ridho sama kita, maka kita bisa masuk surga. Kalau kita hanya mengandalkan kita mau masuk surga hanya mengandalkan sholat tak, kita mau masuk surga hanya mengandalkan puasa tak, kita hidup di dunia paling lama sekarang 100 tahun. Sedangkan kita di surga itu selamanya. Kalau kita mengandalkan amal ibadah, berarti 100 tahun saja kita di surga. Karena 100 tahun saja kita beribadah. Makanya tidak mungkin kita masuk surga itu hanya karena ibadah. Karena ibadah kita terbatas. Sholat hanya beberapa tahun sampai kita meninggal. Puasa juga dan lain sebagainya. Zakat dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapat ridho dari Allah, maka itulah yang menjadi kunci agar kita bisa masuk surga. Nah pertanyaannya lagi sekarang, bagaimana cara mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana? Lupa Kak. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu adalah tergantung dari ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Jadi apa itu ridho sebenarnya? Ridho itu ketika Allah sudah suka sama hambanya, ketika Allah sudah suka sama kita, sama hambanya, maka Allah bisa, karena kan yang punya surga Allah. Jadi Allah yang menentukan, oh ini Faki bagus berbakti sama kedua orang tua, makanya saya suka, makanya saya kasih masuk dalam surgaku. Jadi seperti itu. Jadi kita semua di sini kita ingin masuk surga karena kita mengharapkan ridho Allah. Dan bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Tentu saja dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Kalau orang tua sayang sama kita dan memaafkan segala dosa-dosa kita, menyukai kita, selalu mendoakan kita, ya Allah kasih masuk surga anakku, ya Allah ampuni dosanya anakku. Insya Allah ridhonya juga Allah akan ikut. Jadi kita harus selalu berbuat baik sama orang tua. Bagaimana caranya berbuat baik sama orang tua? Nah, yang pertama, tidak boleh membantah kalau ada yang dibilangin sama orang tua. Kamil, minta tolong dulu mama, pergi dulu belikan adik pampers misalnya. Tapi main game Kamil, tunggu dulu, tunggu dulu. Itu tidak boleh. Tidak boleh membantah. Fatir, minta tolong dulu mami, pergi dulu ambilkan sendalnya Rum di depan. Tunggu dulu mami. Tidak boleh. Fakir,
minta tolong dulu mami, pergi dulu ambil pisang di sebelah. Tunggu dulu mami, masih main game. Ini sudah membantah orang tua dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan ustadz yang bilang, bukan saya yang bilang, tapi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Allah berfirman, janganlah engkau mengatakan bilang saja sama orang tua, itu tidak boleh. Apalagi bilang tunggu dulu. Itu tidak boleh. Jadi wala taqullahuma uffin, janganlah engkau mengatakan sama orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membantah mereka. Dan jangan kau wala tanhar itu maksudnya membentak orang tua. Tunggu dulu, kita tuh misalnya kita tuh mami, kita tuh misalnya kita tuh mama, kita tuh etang. Jadi itu tidak boleh ya, karena itu dilarang dalam Al-Qur'an. Tidak boleh bilang tidak boleh bilang tidak boleh bilang tunggu aja dulu, nggak boleh. Jadi harus ditaati apa yang orang tua minta tolong sama kita. Ketika orang tua minta tolong sama kita. Jadi ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, wala taqullahuma uffin. Surah Al-Baqarah ingat insyaallah di surah Al-Baqarah itu. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Dan janganlah engkau mengatakan kepada orang tua, dan jangan engkau membentak mereka, dan katakanlah kepada orang tua dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan orang tua, tidak boleh itu nada suara lebih tinggi dari orang tua. Contoh kalau misalnya pon nenek bilang tadi, pon nenek Kamil, Faki, Fatir, simpan dulu itu nak. Tidak boleh misalnya bilang pon nenek lebih tinggi suaranya, tidak boleh. Harus nada suara itu lebih rendah dari orang tua ya. Jadi begitu adalah adab atau tata cara supaya kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Pernah ada cerita. Ada cerita sahabat Nabi namanya Alqamah. Itu Alqamah. Dengar ini, cerita ini bagus sekali. Ini kisah nyata di zaman Nabi, ada namanya sahabatnya Nabi namanya Alqamah. Ini Alqamah bagus sekali ibadahnya. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya, semua ibadahnya bagus. Tapi tiba-tiba waktunya Alqamah mau meninggal, itu tiba-tiba tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa. Semua orang sahabat kaget. Kenapa ini Alqamah lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Ternyata tiba-tiba ada satu sahabat melapor ke Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa? Sahabat kita namanya Alqamah, ini bagus sekali ibadahnya, tapi ini sekarang sedang sakaratul maut, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terus tiba-tiba Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Terus sahabat menjawab, iya, masih ada mamanya Rasul. Kalau bapaknya meninggal nih, masih ada mamanya yang sudah tua dong. Tiba-tiba Rasul menyuruh sahabat, pergi kau ke rumahnya mamanya itu Alqamah, mintakan maaf kepada Alqamah, mintakan maaf. Kalau misalkan Alqamah punya salah sama mamanya, mintakan maaf. Akhirnya sahabat pergi ke rumah mamanya Alqamah. Wahai, ketuk-ketuk, assalamualaikum. Tabe mamanya Alqamah, ini anak sakaratul maut nih, tapi tidak bisa bilang la ilaha illallah. Katanya Rasulullah, tolong kalau ada salahnya anak Alqamah, tolong maafkan dong, supaya bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal, supaya husnul khotimah. Tapi ternyata mamanya ini Alqamah tidak mau memaafkan anaknya. Ternyata pernah sakit hati sama Alqamah. Ketika ditanya, kenapa kita tidak mau memaafkan anak tak? Ternyata
Katanya mamanya Alqamah, itu anakku Alqamah bagus sekali memang ibadahnya, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi pernah ada sakit hati, Kak. Kenapa ya? Lebih nak sayang istrinya daripada saya, lebih nak perhatikan istrinya daripada saya, padahal saya mamanya sendiri. Akhirnya tidak mau dimaafkan sama mamanya. Tiba-tiba kembali ini sahabat melapor ke Rasulullah, wahai Rasul, sudah menghadap sama mamanya Alqamah tidak mau dimaafkan. Katanya Rasul, pergi kau kumpulkan kayu bakar sekarang. Pergi kau kumpulkan kayu kering, bakar itu mayat, bakar itu jasadnya, bakar itu Alqamah, bakar hidup-hidup. Akhirnya sahabat mengumpulkan kayu, mau dibakar ini Alqamah. Tiba-tiba karena mendengar bahwa Rasulullah mau membakar Alqamah, tiba-tiba ini mamanya datang di tempat kediaman Alqamah dan melihat. Tiba-tiba muncul rasa kasihannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ibunya Alqamah, saya kasih tahu, sesungguhnya panasnya api neraka tidak ada apa-apanya dibandingkan ini anak kalau saya bakar di sini kalau kita tidak maafkan. Lebih baik saya bakar dia sekarang karena dia menyakiti hati orang tuanya daripada dia nanti meninggal dibakar di api neraka. Mana yang kita pilih? Kita maafkan anak supaya dia bisa mati dengan husnul khotimah dan tidak masuk neraka, atau saya bakar sekarang supaya nanti dia di neraka tidak disiksa. Akhirnya karena dikatakan seperti itu sama Rasulullah, ibunya Alqamah ini luluh hatinya. Astagfirullah, astagfirullah. Iya Rasulullah, iya. Kalau begitu saya maafkan anakku. Saya maafkan kodong meskipun selama ini tidak perhatikan lebih perhatikan istri daripada saya. Padahal saya mamanya sendiri. Akhirnya setelah dimaafkan sama ibunya, itu Alqamah langsung bisa bilang la ilaha illallah. Akhirnya setelah bilang la ilaha illallah, Alqamah pun wafat dan meninggal. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan tidak jadi dibakar karena ibunya sudah memaafkan. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu adalah sangat penting karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Meskipun bagus salat tak, meskipun bagus puasa tak, ibadah tak yang lain, tapi kalau tidak berbakti sama orang tua, kita pernah sakit hati, kita pernah bikin sakit hati orang tua, maka jangan pernah bermimpi mau mencium baunya surga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak harus selalu mendengarkan apa yang dibilang sama orang tua. Orang tua tidak boleh membantah, karena kita sebagai anak yang harus kita tahu itu prinsip itu adalah keharusan ya. Yang harus kita tahu itu adalah prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati selama apa yang disuruhkan sama mama, sama bunda, sama mami, sama tata itu bagus dan itu baik, tidak melenceng dari agama, maka kita harus mentaati. Kecuali yang disuruhkan itu aneh-aneh ya. Misalnya, pergi dulu mencuri, tidak boleh. Ya, kalau itu tidak boleh diikuti. Tapi kalau selama yang disuruhkan itu baik, demi kebaikan dan demi kemaslahatan umat dan bermanfaat, maka kita harus turut ditaati. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi kisah dari Alqamah. Jadi semoga kita sampai saat ini bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Ketika makanya itu setiap selesai sholat kita selalu salaman sama orang tua, sama mama, sama bapak, sama puan nenek, supaya kita bisa saling memaafkan, supaya tidak ada salah, tidak ada tersimpan luka yang bisa membuat sakit hati. Jadi itu kisah tentang Alqamah. Ada lagi kisah satu lagi tentang orang tua. Namanya sahabat Uwais Al-Qarni. Ini sahabat Uwais Al-Qarni adalah sahabat yang tidak terkenal di dunia, tidak terkenal. Jarang sahabat tahu, tapi dia paling terkenal di langit.
terkenal sama malaikat, itu semua malaikat kenal. Di langit itu semua malaikat kenal. Namanya terkenal di langit tapi terkenal di dunia. Apa amalnya ini Uwais Al-Qarni? Ini Uwais Al-Qarni, dia itu orang miskin kodong. Dia juga sakit-sakit kulit, Uwais Al-Qarni ini. Tapi ini Uwais Al-Qarni punya mama yang lumpuh, tidak bisa jalan. Tua mi, mamanya kodong tua mi, tidak bisa nih jalan. Suatu ketika ini mamanya Uwais Al-Qarni baik sekali sama orang tuanya, baik sekali, soleh, taat sekali, tidak pernah membantah kalau ada disuruhkan sama orang tuanya. Suatu ketika sebelum ini kodong katanya meninggal mamanya, berpesan nih sama Uwais Al-Qarni. Oh Uwais, oh anakku, ada satu pesanku terakhir kodong sebelum tak nanti meninggal. Apa mak? Saya mau sekali kak bisa pergi naik haji. Mau sekali kak pergi naik haji sebelum kak meninggal. Nah, ini Uwais Al-Qarni bingung, bagaimana cara aku mau kesini naik haji mamaku. Nah, ini Uwais Al-Qarni rumahnya itu di Yaman. Nah, ini haji orang di Mekah, beda negara. Yaman sama Mekah itu jauh sekali. Tapi bisa jika kalau misalkan naik motor atau naik mobil bisa, karena tidak bisa jika kalau kalau naik kendaraan. Tapi jauh, butuh waktu berhari-hari. Nah, tapi bingung nih Uwais Al-Qarni, bagaimana cara aku yang kesini haji, mamaku kodongnya tidak ada kendaraanku, baru saya tinggal di Yaman, baru itu kalau mau naik haji orang di Mekah. Akhirnya berpikir Uwais Al-Qarni ada uangnya sedikit. Dia akhirnya ini Uwais Al-Qarni itu uangnya pakai beli anak sapi. Nah, itu anak sapi pakai apa itu Uwais Al-Qarni anak sapi? Itu anak sapi pakai berlatih setiap hari. Itu anak sapi beli pakai berlatih setiap hari, gendong naik turun gunung setiap hari. Lihat sama orang-orang, weh Uwais gila, dibilang sebegitu sama orang, tapi tidak pedulikan. Jadi itu hartanya satu-satunya pakai beli sapi, pakai berlatih setiap hari. Setiap hari naik turun gunung, pakai gendong itu sapi, anak sapi gendong. Setiap hari dibilangin sama orang-orang, weh kenapa kau orang gila kau? Kenapa sapi mau gendong-gendong? Itu sapi dipotong, dimakan. Tidak pedulikan apa bilang orang. Setelah sampai 8 bulan itu sapi makin berat. Makin berat, nangka lagi pau. Akhirnya setelah sampai 8 bulan, Uwais Al-Qarni makin berotot, makin kuat. Karena hampir setiap hari itu narenga itu sapi. Naik gunung untuk berlatih. Nah, sampai 8 bulan, sampailah pada musim haji. Bulan Zulhijjah. Nah, akhirnya ternyata kenapa ini Uwais Al-Qarni beli anak sapi dulu? Alasannya ternyata mau berlatih supaya bisa nagendong itu sapi. Nanti kalau kuat nih bisa nagendong mamanya dari Yaman pergi ke Mekah. Masya Allah, saking berbaktinya sama orang tuanya ini Uwais Al-Qarni, sampai nagendong itu sapi setiap hari berlatih supaya bisa angkat mamanya dari Yaman sampai ke Mekah, karena mamanya lumpuh, tidak bisa jalan. Baru tidak ada kendaraannya. Orang miskin kodong. Hartanya satu-satunya itu yang beli kami sapi untuk berlatih setiap hari. Sampailah musim haji, akhirnya Uwais Al-Qarni gendong mamanya dari Yaman jalan kaki sampai ke Mekah. Keliling tawaf dan kembali lagi ke rumahnya. Ketika ditanya sama Rasulullah, wahai Rasul, ada sahabat yang cari namanya Uwais Al-Qarni. Katanya Rasulullah, oh itu Uwais Al-Qarni adalah sahabatku yang tidak terkenal di dunia, tapi namanya terkenal sekali di langit. Kenapa wahai Rasul? Karena dia sangat berbakti sama orang tuanya. Tapi apakah bisa dengan usaha dan jeripaya dari Uwais Al-Qarni menggendong mamanya dari Yaman ke Mekah, apakah itu sudah bisa membalas semua jasa dan pengorbanannya seorang mama? Tidak bisa, karena mama itu pengorbanannya sangat besar. Orang tua itu pengorbanannya sangat besar. Belum bisa membalas pengorbanannya orang tua. Karena orang tua itu merawat, mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita, menjaga lagi dari kecil.
sampai besar, dan itu belum apa-apa meskipun Uwais Al-Qarni menggendong mamanya dari Yaman sampai ke Mekah. Tapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni itu adalah ciri-ciri anak yang berbakti, dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah, karena namanya tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, marilah kita semua selalu berbuat baik sama orang tua. Kalau ada minta tolongi orang tua, didengarkan. Kalau bilang orang tua, tenang-tenang dulu nak, capek mi, mami capek mi, tata capek mi mama, tenang ki, jangan selalu bikin orang tua sampai teriak-teriak ya, tidak boleh ya. Ya, jadi dengarkan apa yang dibilang orang tua. Oke? Jadi demikianlah dulu kultum yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wal afwa minkum, fallahu khairun hafizan, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana pertanyaannya? Apa ya? Kamu bertanya? Ya, coba Gifari. Kan itu dari zaman ke